Amri Yahya. Amri Yahya, ada sedikit kata-kata, menjadi pendidik adalah sebuah keharusan bagi mereka yang mempunyai ilmu. Email beliau @amriy3640@gmail.com, nomor HP 081573581351, bisa dicatat oleh teman-teman barangkali mau diskusi. Alamat Jalan Samiaji RT 6 RW 4 Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Facebooknya Amri Yahya, Twitternya Mas Amri. Instagramnya boleh Kak? Jangan katanya, nanti bersana lagi. Iya bahaya. Pengalaman beliau, bidik misi program 2015 tahun 2015 sampai 2019. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2018-2019 sebagai Ketua Umum. Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2017 sampai 2018 sebagai Ketua Dinas Luar Negeri. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sebagai Badan Pengembangan Organisasi tahun 2016-2017. Pramuka MA Ma'hadut Thalabah tahun 2012 sampai 2013 sebagai pemangku adat, dan OSIS MA Ma'hadut Thalabah 2012 sampai 2013 sebagai wakil ketua. Pendidikan beliau IAIN Syarif Jati Cirebon, tentunya kuliah, MA-nya di Ma'hadut Thalabah Babakan, MTS-nya As-Salafiyah Sitanggal Brebes, dan pengalaman pendidikan Pondok Pesantren Jaga Satro Kota Cirebon tahun 2016-2019, Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Cirebon tahun 2014-2015, dan Pondok Pesantren Ma'hadut Thalabah Babakan tahun 2011-2014. Keterampilan beliau ini handal dalam Microsoft Word, Microsoft Excel, berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, begitupun dengan keterampilan kaligrafi. Status perkawinannya belum kawin ya. Beliau juga kreatif dalam bidang tilawatil Quran dan kaligrafi. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk dua pemateri kita. Oke, baik. Iya, makanya saya bertanya dulu maksudnya. Ini dari tadi nggak mau ditanya masa. Ke Amri dulu deh. Jadi kayak lagi ngapain ya? Pengalaman apa sih Kak? Langsung saja ya. Jangan dulu ke pengalaman. Menurut Kak Amri, definisi dari SMA FITK itu apa? Iya, SMA FITK. Ya, definisi. Selamat siang. Ya. Bisa dibuka dulu ya sebelum menjawab. Boleh dibuka dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum? Yang ngantuk semua. Dingin. Ya. Ya, di sini dari moderator tadi gimana definisi sama FITK. Menurut sudut pandang saya melalui pengalaman tahun yang lalu dan yang lalunya lagi, udah 2 tahun sebenarnya saya sudah sedikit lupa mengenai SMA. Ya, SMA adalah bagian dari FITK, dari organ mahasiswa tingkat fakultas yang paling tinggi secara fungsional, yang bertugas untuk menjalankan POK yang telah disepakati dan mengawasi Dewan Mahasiswa dan HMJ sebagai wadah aspirasi mahasiswa untuk menampung bagaimana ketika ada mahasiswa berkeluh kesah
lapornya kemana, bukan ke dosen tapi ke senat mahasiswa. Itulah gunanya, fungsinya SMA FITK seperti itu, menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Mungkin seperti itu. Kembali ke moderator, bisa dipahami? Jangan angguk-angguk gitu aja. Ya, paham Kak. Ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Itu definisi dari Kak Amri ya. Selanjutnya definisi dari Kak Ilham itu sendiri. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman senator, khususnya teman-teman yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang mana saya ini bukan mengisi materi lah, nggak enak, sharing aja ya sifatnya, karena saya yakin dan saya sangat mengamini di sini. Saya lihat banyak ya senior-senior yang sudah bergelut, baik itu di advokasi ataupun yang lainnya, yang mana itu bagian dari SEMA juga sebenarnya. Intinya SEMA kan adalah controlling dan pembuatan produk atau produk hukum, tidak lebih atau tidak lepas dari itu. Makanya saya pengennya tidak satu arah, tetapi kita komunikasinya dua arah lebih enak. Ketika nanti khususnya saya, kalau teman Pri nggak mungkin salah. Ya kalau ada definisi ataupun persepsi yang berbeda, ya ayo silakan kita ngomong aja di sini, ngomong bareng aja, Mario. Lebih enak juga kan. Saya yakin untuk FITK saat ini lebih maju dan harus lebih maju lagi sih dari pada tahun-tahun sebelumnya. Bisa langsung? Iya, menurut saya ini definisi SEMA FITK agak susah sebenarnya, karena SEMA itu ya lembaga legislator ya, atau organisasi kemahasiswaan yang berada di internal kampus. Tetapi saya kaitkan dengan FITK, ya berarti tingkat fakultas yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun kegunaan fungsi atau tupoksinya kan saya melihat di TOR ya. Tapi nantilah kita mengalir aja. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak. Itu pandangan ataupun definisi SEMA FITK dari kedua pemateri kita. Untuk selanjutnya itu kita mendengarkan sharing-sharing dari pemateri dulu ya. Maka dipersilakan untuk pemateri. Mau siapa dulu? Oke, dipersilakan. Maka waktu dan tempat disilakan. Sip. Ya, mungkin mohon maaf ya karena ini mekanismenya berbeda dengan yang teman-teman inginkan. Tapi takut saya lupa, saya grogi. Iya. Di TOR ada beberapa yang panitia inginkan gitu. Salah satunya tadi definisi, saya bacakan dulu ya. Terus tupoksi masing-masing komisi, perbedaan fungsi legislatif dan eksekutif, produk hukum alma FITK, masukan kinerja kepengurusan. Jujur saya sangat apresiasi adanya ibaratnya kayak upgrading ya, cuman dibentuk atau dikemas secara berbeda. Ini saya sangat apresiasi karena letaknya di awal juga bagus. Ini secara empiris dulu ya, secara empiris yang saya pernah lakukan atau merasakan di SEMA sendiri. Jujur teman-teman juga pasti kaget, ada kagetnya walaupun gak kaget semua. Maksudnya dari HMJ berangkat ke SEMA ya, itu berbeda mekanisme atau cara bermain teman-teman di Ormawa. Berbeda dengan teman-teman berangkat dari HMJ ke DEMA. Itu hampir mirip, hanya lingkupannya saja. Dari HMJ jurusan ke fakultas. Itu kalau secara perbandingannya. Tetapi di SEMA ini teman-teman harus lebih peka, baik itu peraturan fakultas karena teman-teman dari fakultas. Harusnya institut juga peka, maksudnya saling berkesinambungan kan. Dalam hal ini kan ada koordinasi ke institut juga. Tapi kebijakan-kebijakan fakultas utamanya teman-teman harus peka di situ. Biasanya, nah ini PR besarnya itu teman-teman mau nggak mau jangan mengatakan saya udah pusing. Itu harus menjadi motivasi teman-teman gitu. Harus lebih belajar giat lagi mengenai administrasi dari AD dan ART HMJ-nya dulu diberangkatkan dari situ. Teman-teman paham nggak? Dari HMJ-nya aja ada ART, mungkin ada
administrasi lain tambahan SOP HMJ ada, silakan berangkat dari HMJ dulu, jangan ke fakultas terlalu besar. Ketika sudah di fakultas, silakan diadukan dengan yang lain, enaknya seperti apa dan produk hukumnya mau seperti apa. Alangkah lebih baiknya lagi teman-teman bisa study banding. Sekarang malah menurut saya lebih enak online ya, maksudnya ya ada enak, ada minus dan kurang plusnya sih. Nah saja menurut saya lebih enak sekarang, lebih bebas, dan pemikiran adanya COVID ini lebih terbuka lagi gitu. Kalau dulu jujur pikiran saya itu COVID gak enak, melangkahi apa ya, gerak kita mau study banding ibaratnya ya gak munafik kan, kita mau jalan-jalan ataupun mau seperti apa refreshing sekalian kan. Tetapi pikirannya kebanyakan ke situ, termasuk saya sendiri seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi lebih enak toh, dari Sabang sampai Merauke kita bisa disatukan kan. Nah di situ lebih enak. Sekarang juga kan kalau nggak salah udah mulai merumuskan ya, itu yang grup sama fakultas ya, yang PTN. Iya, itu kan sedang merumuskan. Angkatannya saya kan sudah ada nih cikal bakalnya, tetapi di akhir-akhir pengurusan dan dilanjutkan di angkatannya Tim Fauzi itu ada ikatan ikatan senat fakultas ya, ilmu tarbiyah dan keguruan Indonesia. Itu bakal lebih enak lagi. Kalau selama ini kan kayak Tumawan tuh korpus atau ibaratnya tingkatannya institut kan, tapi sekarang kan lebih ke fakultas, lebih enak. Silakan teman-teman berangkat dari aturan-aturan situ, sharing bisa enak, lebih enak. Ditambah lagi menurut saya teman-teman harus apa ya, tadi menyinggung ke awal ya, dari berangkat dari HMJ harus diasah lagi kepekaan tentang administrasi dan keresahan-keresahan yang ada di fakultas khususnya. Perihal kuota juga jujur saya malu sendiri ya berduduk di sini nih. Tadi di CV mengatakan di situ ada anggota Kementerian DMAI ya. Tapi ya lagi-lagi mau gimana lagi? Lagi-lagi ya itulah kampus kita, teman-teman yang mengikuti ormawa atau organisasi khususnya di internalnya. Jadi melihat carut marutnya birokrasi di kampus kita. Ketika apa ya, terlalu banyak tangan gitu dari fakultas ke institut ke fakultas ke akademik dan sebagainya. Makanya teman-teman harus peka di situ. Kita jemput bola dan alhamdulillah bulan ini ya dijanjikannya bulan ini. Kalau FIT kan bulan ini kalau nggak salah ya. Harusnya. Ya itulah. Semoga kita berdoa saja. Ditambah lagi teman-teman berangkat dari HMJ harus mengenal tupoksi SEMA tadi. Searching di Google banyak, tetapi lagi-lagi secara empiris teman-teman kurang ya, maksudnya belum mengalami. Kalau saya sama teman-teman kan sudah pernah mengalami. Tapi saya di sini akan memberi arahan sedikit tentang komisi ya. Mohon maaf saya sebelumnya, saya garis besar ya, setiap angkatan itu pasti beda. Angkatannya nanti barangkali definisinya saya dengan Tim Amri itu beda, ya pasti berbeda. Saya dengan Tim Awan juga pasti berbeda, ada bedanya. Kalau di angkatan saya, komisi 1 itu tentang administrasi. Itu tentang intinya produk hukum semuanya yang ada di SEMA fakultas itu dipegang, otaknya itu ada di komisi 1. Tetapi minusnya gini teman-teman, kalau udah sekat dari apa ya, komisi 2, 3, dan 4 nyampe 4 ya sekarang ya masih ya. Komisi 2, 3, dan 4 itu pasti fokusnya kebanyakan ya, kebanyakan fokusnya ke program kerja masing-masing. Itu yang nampilin. Padahal kalau secara apa ya, hakikatnya kita semua, maaf kita, teman-teman semua itu adalah senator. Harusnya yang komisi 4 atau komisi 2 biasanya budgeting, kalau sekarang nggak diubah. Budgeting tentang keuangan, nggak melulu lantang tentang keuangan teman-teman. Bisa ke komisi 3, 4, dan 1. Caranya seperti apa? Koordinasi. Tetapi yang saya temukan di angkatan saya, kebanyakan fokus di bidangnya masing-masing. Itulah yang menjadikan menurut saya kurang efektif atau daya powernya kurang. Padahal mohon maaf nih,
Ketua Fauzi aja belum tentu benar memasukkan Rusnali misal di komisi 5, belum tentu. Makanya yang perlu teman-teman garis bawah di sini, Rusnali sebagai komisi 5 juga harus peka terhadap komisi-komisi lainnya. Caranya nggak asal main tembak, atau kita mempunyai koordinasi kan. Ketika ada rapat bulanan yang dilihat, teman-teman bisa dilihat di ADRT, kalau belum diubah itu 3 bulan sekali di minggu pertama. Ya disitulah sharing supaya saya lebih lebih wow lagi. Ada lagi, mohon maaf, saya kemarin itu nggak mau menyebutkan merek kan, di fakultas sebelah gitu. Saya masih di institut sekarang. Tuh, sama itu nggak kelihatan gitu. Nanti kita pengertiannya apa? Nah, mainnya kita bukan di situ, bukan asistensi. Semuanya butuh korelasi teman-teman. Antara SEMA, DEMA, HMJ itu butuh korelasi semuanya. Saya garis bawahi di sini. Di situ. Lanjut ke komisi 2, budgeting. Kalau kata saya dulu itu budgeting tentang keuangan. Memang jujur komisi 2 ini agak lemah ya di program lapangannya. Yang belum selesai itu kemarin walaupun sempat audiensi keuangan, lagi-lagi saya juga mau memberi PR nih ke SEMAI tentang format keuangan. Lagi-lagi masih kacau. Alibi dari birokrat atau ya sebut aja lah SPI, sebut aja nama. Pasti masih good ya. Maksudnya iya, pengawasannya namanya SPI sekarang, Satuan Pengawas Internal. Jadi ketika saya melihat ya dan menanyakan itu, pernah saya menanyakan pas SMJ, Pak Punten, kalau ada format keuangan yang benar dan yang baik dan benar itu saya minta gitu, tapi nggak ada. Jadi bisa digarisbawahi selama ini itu ya masih mudi-mudan gitu pribadi. Silakanlah, ini PR kita bersama ya. Kasihan terutama HMJ banyak keluhnya saya yakin. Kalau saya Madema, insya Allah kan udah kenal lah, yang namanya chemistry udah lebih gampang juga ke atas. Tapi di HMJ di sini yang perlu teman-teman PR ya komisi 2. Ini dari yang nggak tahu sih PR atau enggak. Kalau mau dikerjakan silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau komisi 1 sekalian PR-nya ya, yang di kita itu yang administrasi yang belum, saya rasa di BHO. Walaupun udah nerepet ke SOP sih sebenarnya. Di GBH itu sendiri saya mau minta ke Winsuka, tetapi terpotong karena COVID ya, masih penyelarasan karena chemistry lagi-lagi teman-teman. Gak bisa tuh Fauzi langsung minta ke Alfian di sana di Winsuka, gak bisa. Pasti nantinya bakal lebih tuh ini internal dan sebagainya. Dan Tom Fauzi juga pasti memikirkan lagi kebanyakan gak enak atau sebagainya. Karena lagi-lagi produk hukum ini ya suatu kebanggaan juga kan, ikonik lah. Makanya perlu yang namanya chemistry. Yaitu minusnya COVID itu chemistry. Kalau bisa ya sekarang chemistry-nya dipererat dengan win-win lain. Saya mengharapkan di Win Malang yang itu bagus administrasinya, di Win Suka bagus juga yang saya sorot di sini. Win Jakarta lumayan. Di GBH ini, nah mekanisme antara kinerja SEMA dan DEMA itu dibahas harusnya di GBH, aturan mainnya. Selama ini kan mungkin terutama yang riset komisi 4 sama Kementerian Dalam dan Luar Negeri pasti ribut nanti teman-teman ketika ada kasus di pertengahan, kalau enggak kompak atau solid. Ini tuh fungsinya saya gitu. Enggak, ini tuh fungsinya saya seperti itu. Makanya perlu ada GBHO. Alhamdulillah di angkatan saya walaupun enggak ada, tetapi kita diselesaikan secara dingin. Maksudnya dingin itu kita diskusi bersama walaupun sempat panas gitu. Ya itu tadi karena nggak ada GBHO. Dan yang kemarin kecolongan juga SOP Mubes ya. Jadi SOP Mubes itu belum serentak semua. Silakan nanti kalau mau diadakan ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi di SOP Mubes itu ya namanya administrasi itu masih belum selaras gitu. Enaknya mah diselarasin enaknya.
antara HMJ 1 dengan yang lainnya. Yang minimal lah kayak seperti biasa aja buat patokan dari kita. Tapi kan mohon maaf ya, jangan sampai mumbes itu dijadikan sebagai formalitas. Terus untuk PR komisi satunya sudah sih paling itu aja. Komisi 3 controlling. Controlling ini tugasnya tadi aslinya dari punya SMA itu salah satunya ada di komisi 3 controlling. Ketika teman-teman mau mengawasi HMJ dan DEMA harus jalan benar-benar. Kalau dulu di kita ada namanya rapat koordinasi ya, itu kalau nggak salah 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali. 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali, yang dimana ketika teman-teman ormawa semua kumpul itu menyetorkan berita acara. Harusnya menurut saya harusnya itu 1 hari minimal, 1 hari sebelum controlling itu HMJ atau DEMA itu menyerahkan berita acaranya ke SEMA dan SEMA mendiskusikannya. Itu akan lebih enak dan sudah mempunyai gambaran. Harusnya ya secara logikanya seperti itu. Tapi tahun kemarin kan enggak, hari H juga langsung menyerahkan atau memberikan berita acara. Jadi jujur sama juga kagok gitu. Tapi kan kalau sudah ada persiapan kan enak ngomongnya praktek. Komisi 3 paling itu sih. Kalau komisi 4 public relation paling kurang di SMA ini. Saya juga sempat buka AD dan ART, ternyata iya di advokasinya. SMA itu perlu yang namanya advokasi sebenarnya. Tadi walaupun controlling itu fokusnya, saya rasa controlling yang di sini difokuskan ke ormawa. Public relation kurang, harusnya di hak dan wewenang di situ ditambahkan tentang pengawalan kebijakan kampus atau dan sebagainya. Teman-teman lebih mengetahui lah di komisi 4 atau komisi 3 ini, silakan. Soalnya nanti berkorelasinya dengan tadi Kementerian Luar dan Dalam Negeri di DEMA. Di situ ketika Dewa mencari dana di bawah, saya masuk up ke atas ke dekanan, bahkan sampai ke institut melalui jalur koordinasi yang ada. Disitulah teman-teman harus bekerja keras dan cerdas. Silakan bagi tugas dengan DEMA. Enaknya sebelum teman-teman melangkah ke depan perlu grand design ya. Pasti ketum juga grand design-nya ada. Tum Fauzi sama Tum Amrul silakanlah ngobrol arah gerak FITK selanjutnya mau kemana dan bagaimana caranya untuk